Angin sang juara bertahan tengah mempersiapkan diri. Saya, Rizaldi Hakim Masidiki, General Manager Sapu Angin dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kami telah memenangkan kompetisi Shell Eco Marathon Asia kategori Urban Concept Diesel sejak tahun 2011. Kemenangan kami adalah buah dari hasil pemikiran dan kerja keras yang dirintis bersama untuk Indonesia. Dari sejarahnya, kita selalu punya impian setiap tahunnya. Jadi kita impian tahun berikutnya harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi kita nggak pernah merasa jumawa atau apa. Yang jelas kita pokoknya hasil minimal harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Tim yang terdiri dari berbagai divisi ini masing-masing memiliki peran penting. Semua pihak dituntut kompak mengawali setiap prosesnya, mulai dari tahap perancangan hingga akhirnya diwujudkan menjadi mobil sungguhan. Oke Rizal, jadi ini adalah playground kalian? Iya, ini tempat kita main tiap hari. Ini ada Fahmi, ini dari Vehicle Dynamics. Dia tugasnya mengatur performa mobil, stabilan mobil. Terus ada lagi ini Thohir ini welder. Jadi dia kelas spesialis las, dia divisi sasis. Jadi sasis nanti dirancang untuk dilas. Terus ini ada Reza, manajer dari Proto Diesel yang sekaligus dari divisi engine. Dia yang mengoptimalisasi dari engine untuk mencapai rekor yang benar-benar baik. Mas Zaki yang pakai baju abu-abu, dia yang merancang sasis dari Urban Concept Sapu Angin 10 ini. Jadi dia merancang hingga menggambar dan nanti yang akan diaplikasikan oleh teman-teman yang ada di sini. Terus ini sebelahnya ada Mas Haji ini dari divisi non teknis. Jadi dia membantu untuk perancangan ini, untuk visualisasi. Dia yang selalu menghubungkan dari ini dan dengan regulasi yang ada. Tim Sapu Angin akan berkompetisi di kategori Prototype dan Urban Concept Diesel. Prototype adalah jenis kendaraan futuristik dan aerodinamis berkursi tunggal dengan 3 roda. Sementara bentuk Urban Concept menyerupai mobil pada umumnya. Keduanya terbuat dari bahan serat karbon yang menjadi strategi desain mereka tahun ini. Apa yang diunggulkan dalam model atau kendaraan yang dirancang sekarang? Kalau kendaraan yang dirancang sekarang, yang jelas kita merancang kendaraan itu tetap reliability-nya lebih baik dan kendaraan harus lebih ringan, tapi tidak menurunkan kekuatannya sendiri. Jadi untuk tahun ini kita mencoba dengan bodi carbon fiber, kita bikin sendiri di kampus ini dan kita pasang sendiri, kita manufacturing lainnya juga sendiri. Nah, kita buktikan bahwa ya memang kita nggak kalah dari yang lain dengan mobil yang super ringan inilah. Semakin ringan badan sapu angin, semakin hematlah bahan bakar. Mesinnya pun dimodifikasi untuk lebih meningkatkan efisiensi energi. Kendaraan harus mampu melaju sejauh-jauhnya hanya dengan konsumsi 1 liter bahan bakar. Hal yang menjadi pertaruhan mereka dalam kompetisi nanti. Yakin nggak sekarang bisa memecahkan rekor? Yakin Mbak, kita target kita 350 Mbak. 350 km per jam dengan hanya 1 liter bensin. Iya. Wow. Target kita itu. Hasilnya apa sih? Kok mesin bisa sampai seirit itu? Nah itu optimasi Mbak. Jadi kalau di diesel itu ada namanya injektor dan ada namanya bus pump. Bus pump itu pompa yang memompa bahan bakar untuk masuk ke ruang bakar. Nah kita optimasi itu berapa kita harus istilahnya memperpanjang jarak
ketika bahan bakar itu masuk atau mempercepat bahan bakar itu masuk. Nah, itu yang kita optimasi. Kita ngambil data riset setiap tahun itu. Saat badan dan mesin sapu angin siap, uji coba kendaraan pun dilakukan. Meski hanya di lintasan kampus, pengendara harus dilengkapi secara profesional bak pembalap pada umumnya. Salah satu rakitan andalan mereka adalah mobil Formula. Khusus jenis ini, kecepatannya jangan diremehkan. Ia mampu melaju lebih dari 120 km per jam. Dan mampu bermanuver layaknya mobil balap di sirkuit. Namun di balik itu, besarnya talenta yang dimiliki para pemuda ini masih terhambat satu persoalan. Meski berbagai kemenangan dalam genggaman, masalah pendanaan kerap menyulitkan konsep rancangan diwujudkan menjadi mobil sungguhan. Bagaimana komitmen kalian dalam membangun dan merancang mobil-mobil dalam setiap pertandingannya? Kita pasti yakin bahwa tim ini ya memang benar-benar bisa mengerjakan, nggak kalah sama calon engineer yang ada di dunia, nggak kalah. Kita pasti bisa buktikan dengan keterbatasan yang ada. Keterbatasan yang ada, apa sih keterbatasannya? Yang pertama, masalah finansial tadi. Yang kedua, fasilitas, Mbak, yang jelas. Jadi fasilitas kalau memang dilihat dari tim dunia itu, memang dia akses untuk workshopnya ya nggak seperti ini, Mbak. Jadi bisa dia lebih besar, machining lengkap, mesin-mesin yang digunakan untuk machining manufacturing lengkap. Jadi tidak apa adanya ini, Mbak. Namun dengan fasilitas seadanya saja, mereka mampu menembus batas. Inilah rekor yang pernah dicapai kompetisi Shell Eco Marathon sejak tahun 2010. Mereka mampu menjadi seorang engineer yang baik. Jadi betul-betul mereka mampu sebagai perancang, bukan hanya operator yang menjalankan saja, tapi mereka mampu merancang sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Dosen jurusan Teknik Mesin ITS sekaligus pembimbing tim sapu angin Witantio memiliki impian. Anak didiknya mampu menjadi pencipta, bukan sekadar pekerja atau hanya juara lomba. Sebetulnya karena ini bagian dari proses pendidikan, jadi intinya itu mendidik anak-anak untuk jadi engineer yang baik. Nanti suatu saat mereka masuk di proyek mobil nasional, mestinya mereka juga akan bisa merancang mobil nasional sendiri, begitu, Mbak. Gimana kemajuan pengecekan timingnya? Ia mencetak generasi demi generasi tim sapu angin agar mampu mewujudkan ide menjadi kenyataan. Nah, kalau ini juara di kategori dan klasifikasi apa, Pak? Ini urban bensin, urban gasolin, urban konsep car untuk bahan bakar bensin. Nah, capaian tahun 2013, seingat saya 193 km per liter, dan 2014 197 km per liter. Wow, itu kalau misalnya untuk mobil di kota bisa irit sekali ya, Pak ya? Nggak usah beli bensin tiap hari. Jadi ini mobil juara untuk yang berbahan bakar irit semuanya, Pak. Oke. Ini cara drivernya mengemudi gimana ya, Pak ya? Boleh ditunjukin ya? Drivernya tidur di dalamnya ini, Mbak. Ya, coba aku masuk ya. Injek sasisnya. Ini. Oke. Ini kecepatannya bisa berapa? 70-80, Mbak. Oke. Kakinya kemana? Ya, jadi ini juga harus senderan gitu ya? Iya, sampai masuk ke dalam sebetulnya. Oh, sampai kakinya ditekuk lagi ya, gitu. Coba gitu, tutup. Bisa ketiduran juga di mobil ini. Oke. Nyaman juga ya. Dari sini aja. Dari laporan divisi, dari sisi engine siap, dari bodi. Berbagai persiapan teknis selama setahun menjadi modal bagi Rizaldi dan kawan-kawannya melenggang ke negara tetangga Filipina. Mereka ingin membuktikan karya bangsa bukan hanya mampu menjadi juara se-Asia, tapi juga mendunia. Karya yang kamu rancang bersama ini
layak nggak sih berkompetisi di industri otomotif global? Kalau menurut saya nggak kalah, nggak mungkin kalah. Engineer Indonesia itu nggak kalah sekali dibandingkan dengan engineer dunia. Melesat ratusan kilometer hanya dengan 1 liter bensin. 360 segera kembali. Didukung oleh Hari pertama persiapan menjelang pertandingan Eko Marathon, 23 tim mahasiswa asal tanah air saling menyemangati. Indonesia adalah peserta terbanyak kedua setelah tuan rumah. Setiap tim ingin unjuk gigi, namun tetap membawa satu misi, membanggakan negeri. Tibalah saat peserta mengeluarkan jagoannya. Namun bagi tim sapu angin ITS Surabaya, hari pertama tak berjalan sesuai rencana. Beberapa bagian mobil urban konsep rusak dan butuh perbaikan akibat benturan saat proses pengiriman dari Surabaya ke Manila. Bagian belakang ada part yang patah karena pergeseran dari angkon dari sasis sendiri karena adanya box yang jebol. Bagaimana kalian memperbaikinya? Kita langsung repair semampu kita yang memang kita belum lolos dari regulasi. Jadi semua kita repair, kerusakan-kerusakan kita repair semua. Rizaldi Hakim, manajer sapu angin dan timnya hanya memiliki 24 jam sebelum hari pemeriksaan tiba. Berpacu dengan waktu, seluruh anggota tim tak tinggal diam. Mereka tak ingin jernih payah lebih dari setahun sia-sia. Sementara itu, masih dari negeri sendiri, ada yang baru pertama kali mengikuti kejuaraan ini. Tim mobil irit Tarumanegara. Saat ini nih perasaannya was-was, cemas, atau optimis justru? Campur jadi satu. Campur jadi Ada optimis, ada was-was juga, tapi itu seninya kompetisi. Mereka memilih bertarung di kategori prototipe berbahan bakar listrik. Kelas yang tergolong cukup sulit. Namun dosen jurusan teknik mesin Untar Didi Wijautama memiliki alasan tersendiri. Dari segala macam kategori dan juga pilihan bahan bakar, yang saya tertarik adalah kenapa justru bahan bakar listrik yang dipilih? Karena zero emission, yang kedua fuel efisiennya atau efisiensi energinya sangat tinggi dibandingkan dengan gasolin. Kalau saya lihat di Jakarta sendiri, kita tingkat polusinya sudah luar biasa tinggi gitu ya. Nah, jadi dengan mobil listrik ini diharapkan bisa memberi sebuah kontribusi gitu ya. Inilah momen yang paling membuat cemas para peserta sebelum hari pertandingan. Technical Inspection, sebuah rangkaian pemeriksaan teknis dan keselamatan yang terdiri dari 10 pos. Orang-orang ini adalah penentu lolos tidaknya tim turun ke lintasan. Is there any student team that failed and cannot compete? Yes, of course. Oh wow. Yeah, there are teams that fail, so they cannot compete. Pria ini adalah Colin Chin, Technical Director Shell Eco Marathon Asia. This one is the safety belt testing. Colin menunjukkan kepada saya pos-pos di mana tim kerap gagal. Dimulai dari pengecekan sabuk pengaman. Meski perlombaan ini bukan adu cepat, keselamatan tetap menjadi hal yang utama. When you attach the safety belt, it must be in such a way that the driver is strapped in very tightly. Because if it's not strapped in tightly, when you brake, emergency brake, then the driver will still move. When he moves, then he gets injured, yeah? Or he may actually slide in front. This is the brake ramp. Terakhir, pos yang dianggap tersulit adalah sistem pengereman.
Di papan miring ini, kepakeman diuji. So we ask them to hold both, and then we let go one. So if it holds, that's okay. Then we close both again and release the other one. If it doesn't, when it starts to slide, then something is wrong. Banyak yang tak berhasil di tahap ini, termasuk tim sapu angin kelas prototipe yang berulang kali gagal. Ngebetulin apa? Betulin remnya, Mbak. Remnya? Ya, supaya nanti ketika lakukan tes pengereman itu berhasil, Mbak. Mudah-mudahan. Jadi tadi sempat ada masalah di rem ya? Iya, Mbak. Khususnya rem depannya. Tak ada pilihan lain selain kembali ke booth dan mencari sumber kerusakan. Saat mobil urban konsep masih diperbaiki, sapu angin jenis prototipe juga belum lolos inspeksi. Kesabaran mereka tengah diuji. Rem kita udah tes berkali-kali di Indonesia, kita udah setting berkali-kali di Indonesia, dan ternyata sampai sini nggak ada tenaga untuk pengereman sama sekali. Apa itu penyebabnya? Penyebab pertama, kita waktu pemberangkatan kita lakukan pelumasan kepada seluruh bagian yang kemungkinan terjadi korosi. Nah, ternyata kemungkinan ada satu minyak atau grease atau apa yang menempel di rotor dari cakram itu. Merasakan tekanannya itu seperti apa sih di sini? Ketika kita dihadapi dengan suatu pressure yang memang sangat keras dan sangat ketat, ya jelas ya kita harus tetap tenang, kita harus berpikir dengan di kepala yang dingin, kita harus menemukan solusi-solusi. Yang paling terberat menurut kamu pesaingnya siapa? Yang terberat ya jelas dari tahun 2011 kita bareng-bareng, yaitu dari Indonesia sendiri ITB, dari Cikal di sini. Di hari yang dinanti, sebagian besar tim sudah mendapatkan stiker tanda lulus uji inspeksi. Mereka berhak melenggang ke arena balap. Satu persatu tim dari Indonesia juga negara lain menggiring kendaraan rancangannya ke lintasan. Tak terkecuali tim sapu angin yang akhirnya bisa menyelesaikan pada waktunya. All the best, guys. Yeah, ready to go. Namun masih ada yang belum bernapas lega, karena mencapai target jarak tempuh terjauh bukan perkara mudah. Yeah, I'm feeling really nervous. Tiap peserta wajib menyelesaikan 10 putaran dalam 29 menit. Untuk memaksimalkan efisiensi, masing-masing punya strategi. Seperti cara yang diterapkan pengendara kendaraan besutan tim Untar. Jadi skill dari driver juga menentukan irit atau tidaknya bahan bakar yang digunakan. Ya, itu sangat mempengaruhi karena driving behavior-nya itu benar-benar sangat mempengaruhi. Bagaimana dia mengambil tikungan pada saat dia berbelok, di sebelah mana dia harus akselerasi, dan di sebelah mana dia harus melakukan pengereman, dan itu sangat menentukan, adalah major concern gitu ya. Di samping secara teknis itu semua sudah dilakukan optimasi. Mobil-mobil irit ini memiliki kesempatan balap sebanyak 5 kali. Hasil terbaiklah yang diambil dari setiap kali balapan. Bagi sapu angin, 3 peluang yang telah ditempuh belum juga mencapai hasil memuaskan. Mobil irit milik ITS dan ITB bersaing ketat. Kalau kita persaingan mulai dari race ketiga, karena kita pada saat race pertama kita masih di posisi 2. Nah, kita di posisi 2 dan kita harus menempel terus posisi 1. Kita harus mengatur strategi bagaimana kita bertanding nanti di lapangan, dan kita harus setting engine, setting mobil sedemikian rupa sehingga kita dapat mencapai hasil yang sangat maksimal. 2.7. Nah, untuk kompetitor yang lain pada saat itu juga ternyata gagal. Tapi pada race selanjutnya kita bersama-sama di
lintasan. Inilah putaran terakhir yang akan menentukan siapa pemenang di kategori Urban Concept Diesel. Anggota tim Sapu Angin telah mengantongi hasil terbaiknya. Namun mereka masih was-was menunggu angka yang dicapai oleh mobil cikal milik Institut Teknologi Bandung. Setelah pengukuran konsumsi bahan bakar, akhirnya mereka menemukan jawaban. Congratulations to ITSD2 Institute Technologies, Sepuluh November, Indonesia. Tim Sapu Angin kembali berjaya. Meski target 350 km per liter belum tercapai, mereka mencetak rekor baru 153 km per liter, melebihi tahun sebelumnya. Apa arti kemenangan ini buat kamu dan tim? Cobaan untuk tahun depan lebih tinggi, harus lebih bagus dari tahun ini. Tim Sapu Angin dinobatkan sebagai juara pertama pada kategori Urban Concept Diesel. Di atas podium, bendera merah putih berkibar. Bukti karya bangsa mampu mendunia.